warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CDP Angkatan 7 akan melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tirta. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, di mana saya Fitriyatin bertindak sebagai observer, kemudian Ibu Sunarti sebagai coach, dan Ibu Dian Novika sebagai coaching. Assalamualaikum Ibu Sunarti. Waalaikumsalam Ibu Fitriyatin. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Sunarti saat ini? Alhamdulillah baik. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ibu Fitriyatin. Alhamdulillah. Baik Ibu Sunarti ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa ya, walaupun hanya di via udara ya. Kita dapat berjumpa. Kali ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Di sini saya sebagai Ya, betul. nanti di mana saya nantinya akan melihat, akan menilai, juga akan mengamati bagaimana nanti pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sunarti, seperti itu. Namun sebelumnya Ibu ya, namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan praktik coaching saat ini. Baik Ibu Sunarti, pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Ibu gunakan dalam kegiatan coaching pada hari ini? Pada kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya berusaha menjadi pendengar yang baik bagi Suci yang nanti mengalami permasalahan seperti itu. Baik, jadi untuk kali ini ya, kompetensi yang akan Ibu Sunarti pergunakan ya untuk praktik coaching saat ini, Ibu Sunarti akan menggunakan kompetensi mendengarkan aktif ya untuk menyelesaikan permasalahan pada sisi Ibu Sunarti. Baik Ibu Sunarti, kemudian selain kompetensi ini, adakah kompetensi lain nantinya yang akan dikembangkan oleh Ibu pada saat ini? Matur Ibu. Pada pelaksanaan coaching kali ini ada 3 kompetensi inti yang nanti saya kembangkan selain mendengarkan aktif, sehingga saya menjadi pendengar yang baik terhadap coaching. Yang kedua, di sini hadir secara penuh untuk mendengarkan dan menyimak permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi yang perlu saya ketahui dan perlu saya dalami untuk menelaah permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik sekali Ibu Sunarti ya, dari beberapa
indikator ini nantinya semuanya yang akan digunakan oleh Ibu Sunati, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sunati bahwa indikator maksudnya kompetensi yang akan dipakai itu bertitik untuk di kompetensi mendengarkan aktif seperti itu Ibu Sunati ya. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya, apa indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan coaching, kegiatan coaching pada hari ini? Saat ulang Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator apa dari ketercapaian tujuan pengembangan itu? Indikator apa? baik. Indikator yang menjadi ukuran dalam pelaksanaan coaching ini itu coach dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian dia bisa bercerita dengan terbuka sehingga dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang ia alami. Selain itu, saya melatih bagaimana cara saya merespon cerita yang disampaikan oleh coach, sapaan yang hangat, kemudian kata-kata yang mudah ditangkap oleh coach. Baik sekali Ibu Sunati ya. Nantinya pelaksanaan coaching nantinya Ibu Sunati akan melaksanakan beberapa indikator dan juga nantinya akan menggunakan beberapa kompetensi sehingga nantinya akan mencapai suatu tujuan, yaitu keberhasilan si coaching seperti itu ya Ibu Sunati ya. Baik Ibu Sunati ya, mudah-mudahan praktik coaching Ibu Sunati pada saat ini akan berjalan dengan baik, dan kami sebagai observer di sini hanya tugas mengawasi, mengamati, dan menilai pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Sunati. Baik Ibu Sunati, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan coaching saat ini yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Kami silakan Ibu Sunati. Bismillah, basic. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Bu Sunati. Bagaimana kabarnya hari ini? Kok kelihatan ceria nih? Alhamdulillah baik sekali Bu Sunati. Gimana perasaannya Bu Dian? Perasaan saya juga alhamdulillah baik sekali Bu Sunati. Ini bahagia. Kira-kira ada apa yang membuat Ibu Dian bahagia? Ini perasaan bahagia menyambut bulan Ramadan. Ini hari pertama yang dilihat kebetulan. Alhamdulillah. Mudah semangat puasanya. Ya, amin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Ibu Dian. Amin, amin. Apa ngomong Ibu Dian? Kita ketemu di sini. Kira-kira tujuannya apa pertemuan ini? Baik Bu Sunati, begini, saya itu ada sebuah permasalahan di kelas saya. Saya kan ngajarnya di kelas 1 dan sekolah saya itu kebetulan dengan sejumlah latar belakang yang bermacam-macam.
dan untuk 2 orang. Yang sisanya itu tidak sekolah. Jadi mereka itu asli dari rumah tangga kemudian masuk ke kelas 1 seperti itu. Jadi permasalahannya adalah di sini belum ada yang bisa membaca dan belum ada yang bisa menulis, sehingga untuk menerima materi pembelajaran itu sulit, komunikasinya sulit seperti itu begitu. Seperti itu gitu. Jadi di sini latar belakang yang permasalahan yang dari Budian itu latar belakang siswanya yang bagian besar bukan dari TK ataupun PAUD seperti itu ya. Benar, iya benar sekali. Sehingga banyak siswa yang belum bisa membaca seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira untuk jadi di sini tujuan dari pertemuan ini menyelesaikan permasalahan ibu Dian pada siswa yang sebagian besar tidak membaca. Iya benar sekali Bu Sunati. Sekarang coba Ibu Dian perkirakan tingkat keberhasilan dari percakapan ini jika digambarkan skala 10 sampai 100, kira-kira rasa optimisme Ibu Dian terhadap keberhasilan percakapan ini berada pada skala berapa ya? Baik Bu Sunati, kalau Bu Sunati memberikan tentang nilai dari hasil dari percakapan ini, saya akan menaruh nilai saya di angka 90. Insya Allah nanti nilainya seperti itu Bu Sunati. Ya. Terus sekarang kemudian berada di posisi berapa? Saya sekarang ada di posisi 95. Maksudnya kondisinya Ibu Dian sekarang untuk mengalami permasalahan ini, kondisinya berada di skala berapa gitu? Tentunya di bawahnya 90 kan? Nanti kan percakapannya akan berakhir di, kalau saya memberi rentang nilai, saya menilai di angka 90. Kalau untuk kondisi saya mungkin seperti itu bisa nanti. Ya, kondisinya Ibu Dian saat ini Untuk mengikuti percakapan ini seperti itu. Alhamdulillah saya memberi rentang nilai 95 itu bisa nanti dari 10 sampai 100 seperti itu. ya, betul. Iya. Betul. Kemudian bisa diceritakan lebih detail indikator apa yang maksudnya saya itu sebagai indikator apa sebagai keberhasilan kalau siswa itu sudah dianggap bisa membaca itu. Baik, indikator Kemudian siswa itu bisa dikatakan membaca ya, bisa dipahami gitu ya. Oh iya. Baik, indikator dari apa yang Ibu Sunati sampaikan, melihat apa ya progres dari murid saya untuk bisa membaca. Saya itu melihatnya murid saya itu seperti Ibu Sunati. Manakala mereka sudah bisa apa ya paling tidak menyambung
dua kata, tiga kata menjadi satu kalimat saja itu. Kemudian anak-anak itu dari membaca. Kemudian untuk menulisnya, anak-anak sudah bisa menulis paling tidak nama temannya, nama diri sendiri, paling tidak juga menulis nama orang tuanya. Seperti itu Bu Sunati. Oh ya, baik. Jadi indikatornya ketika anak bisa sudah menyambung dua kata menjadi kalimat singkat seperti itu gitu. Selama ini yang sudah Ibu Dian lakukan itu untuk anak-anak bisa membaca. Selama ini yang Ibu Dian lakukan kegiatan apa? Baik, Yang sudah dilakukan Ibu Dian? ya, yang sudah saya lakukan selama ini yaitu yang pertama, saya itu didukung dengan buku paket tentunya. Kemudian yang kedua itu buku bergambar. Jadi anak-anak kalau kelas 1 memang kan lebih suka melihat gambar gitu nanti. Jadi anak-anak itu tertarik untuk mengetahui apa dari isi bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu saya juga dibantu dengan buku namanya ACM, buku ACM Aku Cinta Membaca. Terus saya juga berkolaborasi dengan orang tua di rumah melalui via WA, bisa video call seperti itu pada saat membantu siswa membaca di rumah nanti di sana. Iya, baik. Apa yang dilakukan Ibu itu sebetulnya sudah bagus ya Bu Dian. Saya kira itu adalah kiat-kiat yang luar biasa. Jadi Ibu Dian sudah berusaha sekuat tenaga untuk siswanya bisa membaca seperti itu. Kira-kira selain kegiatan yang Ibu Dian sudah lakukan, kira-kira ada kegiatan apa lagi yang bisa Ibu Dian lakukan agar siswanya dapat membaca? Dari keempat metode yang sudah saya pakai, saya di sini juga memakai ini Bu Sunati, merangkai huruf menjadi kata. Jadi pakai kartu huruf kayak itu Bu Sunati. Jadi anak-anak itu saya ajak untuk bermain. Kemudian yang belum bisa membaca nanti itu saya bedakan dengan siswa yang sudah bisa membaca. Ini nanti pemberian tugasnya pun itu tergantung dari kemampuan siswa seperti itu. Jadi kalau yang sudah bisa membaca lancar itu saya beri soal cerita, dan untuk yang belum bisa itu saya melakukan permainan menggabungkan kartu huruf seperti itu, dengan misalnya diawali nama siswa, nama teman, kemudian nama orang tua dan seterusnya seperti itu Bu Sunati. Wah, luar biasa sekali yang dilakukan Ibu Dian. Jadi Ibu Dian selain menyiapkan buku bahan ajar seperti buku paket, kemudian Ibu Dian juga menyiapkan gambar-gambar, terus berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian di situ ada kegiatan permainan atau game-game yang dilakukan seperti itu ya Ibu Dian. Ya benar sekali. Kira-kira dari berbagai kegiatan Ibu Dian lakukan, apakah sarana mendukung Ibu Dian terhadap semua yang Ibu Dian lakukan?
Jadi untuk sarana seperti buku paket tentunya itu sudah disediakan oleh sekolah, dan di sini siswa tidak membeli tapi diberi pinjaman, dan itu bisa dibawa pulang nanti per tema nanti diganti lah, dikembalikan ke sekolah seperti itu. Kemudian untuk sarana gambar di sini saya membeli sendiri Bu Sunati, kan kebetulan memang sekolah saya itu muridnya sedikit dan otomatis murid sedikit berpengaruh pada jumlah bos yang didapat seperti itu. Mau minta begini, mau sebenarnya banyak sekali kebutuhan saya untuk mengajar di kelas 1. Cuma lihat kondisi keuangan bos ini memang minim sekali. Untuk itu paling tidak saya membeli beberapa buku bacaan yang bergambar seperti itu. Memang banyak di sini di Sulawesi. Jadi beberapa buku itu akhirnya saya membeli dengan uang saya sendiri seperti itu di Sulawesi. Untuk kartu gambar itu bisa saya dapatkan di buku-buku yang sudah terpakai, sampulnya saya ambil, saya potong-potong, kemudian saya dengan huruf-huruf sebanyak kebutuhan saya untuk pembelajaran kepada anak-anak. Itu yang saya lakukan di sini. Luar biasa sekali Ibu Dian ya, untuk usaha yang patut diacungi jempol ini, karena sudah mendampingi anak-anak, melindungi anak-anak, berkorban lagi untuk anak-anak ya. Ini saya juga menggambarkan sosok guru yang kreatif dan juga berani berkorban. Terima kasih. Itu selanjutnya dalam beberapa kegiatan ujian karena dari segi usaha pasti ada kendala ya Ibu Dian. Iya. Kira apa kendala yang selama ini Ibu Dian alami Baik. dalam kegiatan yang Ibu Dian lakukan? Iya, benar. Pasti ada kendala pada setiap apa yang akan kita lakukan. Kendala saya di sini yaitu untuk membuat anak itu bisa membaca. Ini kendalanya ada siswa yang Bu Sulati, kalau kelas 1 kan sukanya bermain, tidak pernah serius. Jadi di situ kendala saya untuk membuat serius anak untuk bisa fokus sehingga bisa cepat membaca, itu merupakan salah satu kendala saya. Kemudian latar belakang rumah tangga dari siswa itu, jadi intinya itu orang tua di rumah ada saya sebagai guru, ya bisa baca terserah dulu, nggak bisa baca terserah dulu, seperti itu itu intinya dipasrahkan pada saya seutuhnya itu. Kamu istilahnya kasarnya nggak ngereken seperti itu gitu. Itu kendala saya gitu. Baik, dari beberapa kendala yang dialami Dian, adakah rencana yang akan Dian lakukan untuk mengatasi kendala yang sudah Ibu Dian sebutkan tadi? Iya baik. Dari kendala yang sudah saya sampaikan, di mana siswa yang tidak mau fokus, tidak bisa fokus, nah itu saya usahakan memanggil siswa itu untuk duduk berdua dengan saya. Jadi saya melakukan metode face to face secara tatap muka kepada siswa yang tidak mau fokus itu, dan alhamdulillah itu berhasil. Mungkin sedikit saya tekan sedikit siswa itu, kata di sini memang memerdekakan siswa katanya seperti itu, tapi saya itu sedikit menekan agar dia mau fokus pada saya dan pada apa yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang latar belakang rumah tangga siswa itu, yaitu di sini
orang tuanya itu kan banyak yang bekerja jadi buruh, bukan petaninya Bu Sulati. Jadi mereka itu lebih mengutamakan mencari uang daripada memperhatikan kondisi pendidikan anaknya seperti itu. Nah di sini yang tidak punya HP, saya itu datangi ke rumahnya, saya berbicara maka dengan orang tuanya, membicarakan tentang kondisi anaknya di sekolah, dan juga saya menanyakan seperti apa siswa saya itu di rumah, seperti itu Bu Sulati. Seperti itu. Jadi untuk mengatasi ini, untuk mengatasi kendala yang kemudian hadapi itu face to face, secara face to face, Benar. secara online seperti itu. Iya. Kira-kira rencananya kapan dilaksanakan itu? Baik, rencana itu di semester 2 ini, masuk semester 2 sebenarnya saya sudah berjalan karena memang sangat mendesak sekali Bu Sulati. Jadi ke wali murid yang kurang perhatiannya kepada anaknya, saya sudah datangi ke rumahnya, sudah saya memberikan informasi bagaimana kondisi anak-anaknya di sekolah, dan juga saya menanyakan bagaimana pada saat dia belajar di rumahnya, seperti itu. Untuk membacanya itu juga sudah berjalan Bu Sulati, dan semoga saja semua kelas 2 sudah bisa baca semua. Itu harapan terbesar saya Bu Sulati. Baik Ibu Dian, mudah-mudahan apa yang direncanakan Ibu Dian bisa berhasil ya Bu Dian ya. Amin. Pertanyaan yang terakhir dari saya, dari kegiatan rencana yang akan dilakukan Ibu Siti, kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana berhidup ini? Baik, di sini ya tidak apa-apa, kurang fokus Bu Sulati itu. Di sini saya akan mengajak teman sejawat saya untuk berkolaborasi membimbing murid saya pada saat jam pelajaran sudah selesai itu Bu Sulati. Jadi saya itu selain dengan metode pembelajaran yang saya sebutkan tadi, saya juga menambah jam belajar siswa kelas 1. Jadi saya izin dulu dengan orang tuanya untuk menambah jam pelajaran. Di sini saya mengajak Ibu Evi karena juga sama kelas rendah. Jadi Bu Evi saya ajak pada saat jam pelajaran selesai untuk membantu saya memberikan pembelajaran tambahan pada siswa saya yang masih belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Itu Bu Sulati. Baik, bisa saya gambarkan di sini Ibu Dian akan melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa, kemudian dan juga rekan sejawat terdidik. Iya. Baiklah, bisa Ibu Dian ceritakan pada saya setelah kita melakukan percakapan ini, dan sekarang bagaimana perasaan Ibu Dian? Apakah ada gambaran atau gimana? Baik Ibu Sulati, setelah saya bercerita tentang permasalahan yang saya alami, saya sedikit plong sudah berbagi dengan Bu Sulati apa yang menjadi permasalahan saya, dan dari apa yang sudah saya lakukan, harapan saya ya semoga murid saya bisa, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis,
segera, dan itu merupakan harapan terbesar saya di guru kelas 1, sehingga ke kelas 2-nya mereka sudah lancar membaca dan bisa lancar menulis juga, seperti itu Bu Sunarti. Mudah-mudahan apa yang Ibu Dian rencanakan bisa sukses ya Ibu Dian. Amin, amin. Mudah-mudahan Ibu Dian selalu diberi kesehatan dalam mendampingi anak-anak bangsa. Amin, amin. Terima kasih Bu Sunarti. Waktunya Ibu Dian, Amin, Bu Sunarti. maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Ibu Sunarti ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan dia dengan Ibu. Alhamdulillah, dari pengamatan saya pelaksanaan coaching tadi berjalan dengan sangat baik sekali, sehingga saya amati itu, saya lihat si coaching ya sampai tidak merasakan, tidak terasa bahwa dia itu sudah menemukan cara-cara atau menemukan solusinya sendiri. Selama ini karena coaching sudah melaksanakan praktik coaching yang baik. Itu tadi sudah melaksanakan beberapa pertanyaan dengan menggunakan alur kita, kemudian kompetensinya tadi sudah dilaksanakan untuk coaching, sehingga saya lihat itu si coaching itu motivasi dan inspirasinya tadi sudah muncul. Kemudian saya lihat dari gestur tubuhnya, dia tidak terasa dia menggunakan atau menyampaikan solusinya dengan bahagia sekali, sehingga itu nantinya rasa itu sudah bisa menentukan diri seperti itu. Kemudian kita di penghujung waktu ini ya Ibu Sunarti, ada hanya beberapa pertanyaan saja dari saya sebagai moderator. Tadi yang dilakukan oleh Ibu Sunarti, indikator apa yang menurut Ibu Sunarti itu sehingga membuat keberhasilan pada praktik coaching tadi Ibu Sunarti? Ya, terima kasih Ibu. Pada pelaksanaan coaching yang sudah saya laksanakan, indikator keberhasilannya adalah Ibu Dian sudah dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang beliau alami. Kemudian di situ ada kegiatan atau rencana yang akan dilakukan Ibu Dian selanjutnya. Mengatasi permasalahannya. Rencananya alhamdulillah sudah tersusun rapi. Kemudian dalam kegiatan rencana tersebut itu sudah ada unsur kolaborasi terhadap orang tua, wali atau wali murid, dan terhadap rekan sejawat, seperti itu. Sangat baik sekali Ibu Sunarti ya. Jadi beberapa penilaian tadi, indikator yang sudah didapatkan oleh Ibu Sunarti tadi, seperti sudah mendapatkan solusi sendiri. Kemudian sudah ada akan dilaksanakan. Yang selanjutnya adanya komunikasi. Mudah-mudahan nih Ibu Sunarti ya, semua ini akan tercapai nantinya, sehingga menjadi solusi terbaik bagi si coach tadi. Ibu Sunarti, kalau boleh tahu nih, indikator apa lagi nantinya selain indikator tadi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sunarti, yaitu menggunakan
Sunarti, mungkin ada pengembangan indikator lain yang akan dikembangkan lagi nantinya untuk lebih berhasilnya lagi seperti itu Bu Sunarti. Iya betul Ibu. Kebetulan pada saat pelaksanaan meeting itu saya merasa ada saat-saat tertentu saya kurang fokus. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan di situ adalah selain mendengarkan aktif, saya juga harus menghadirkan diri sepenuhnya atau present terhadap coaching yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga itu ada saya mengembangkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat menggali informasi lebih intens lagi dari diri coaching agar si coaching bisa atau Ibu Dian ini bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau bahkan lebih optimis dan semangat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya nantinya dengan apa yang akan dilakukan dikembangkan lagi oleh Ibu Sunarti, Sunarti akan lebih percaya diri lagi untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan solusinya sendiri. Mungkin seperti itu. Betul. Baik, Ibu Sunarti dapat diceritakan kembali menurut Ibu Sunarti kesimpulan dari praktik tadi yang sudah dilaksanakan praktik coaching tadi. Ibu Sunarti mungkin dapat menunjukkan, bisa diceritakan kembali dari awal sampai akhir ini Ibu Sunarti. Baik Ibu Supriyanti. Jadi kesimpulannya di sini dalam pelaksanaan coaching kita harus fokus pada kompetensi yang harus dikembangkan atau potensi yang harus dikembangkan dari Ibu Dian atau si coaching. Jadi sebetulnya potensi itu sudah ada, cuma kita pancing supaya visi itu muncul, kemudian potensi itu bisa digunakan secara mandiri oleh Ibu Dian untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi seperti itu. Di sini saya sebagai coach hanya untuk mengembangkan potensi secara mandiri yang ada pada coaching seperti itu. Bagus sekali juga Dari potensi yang beliau miliki, ya, sehingga potensi yang miliki bisa menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. baik sekali Ibu Sunarti ya. Dari beberapa pertanyaan dari Ibu Sunarti tadi sehingga dapat menggali ide-ide dari Ibu Dian sendiri, sehingga beliau itu merasa percaya diri untuk melaksanakan ide-ide atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Baik sekali Ibu Sunarti. Dari kegiatan ini Ibu Sunarti dari tadi ya saya dapat menyimpulkan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dengan sendiri. Saya juga dalam kegiatan ini merasa banyak masukan juga, dapat juga dari kegiatan coaching tadi, sehingga nantinya membantu saya juga, membuat saya terinspirasi juga untuk melaksanakan beberapa kegiatan tersebut. Dan saya ini juga penasaran nih Bu Sunarti ya, bagaimana nantinya ke depannya, karena di situ tadi ada lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian untuk menyelesaikan permasalahan. Iya betul. Kita dapat sama kembali di kan sambil kita sharing-sharing cerita-cerita kembali bagaimana yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian tadi. Baik, terima kasih Ibu Sunarti ya atas waktunya. Sama-sama. Maaf ya dari saya mungkin ada kata-kata yang berkaitan dengan Ibu
lebih seru lagi, ya itu nanti ya untuk praktekkan ini. Terima kasih Ibu Sunatun. Sama-sama Ibu. Ini semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.